Yang kedua, konsep keperawatan. Pertama, pengkajian. A. Pengkajian riwayat kesehatan. Perubahan penglihatan yang terjadi dalam waktu yang lama perlu dikaji untuk mendapatkan riwayat kesehatan penglihatan pasien. Pasien sering mengeluh adanya masalah saat membaca atau mengemudi saat malam hari. Tanyakan pada pasien riwayat menggunakan kacamata, riwayat buta warna, katarak, atau riwayat pengobatan dan pemeriksaan mata. B. Pemeriksaan fisik. Periksa fungsi penglihatan dengan Snellen card, lakukan tes buta warna. C. Pengkajian psikososial. Kaji respon psikososial sebagai dampak penurunan penglihatan yang dialami oleh pasien. Pasien bisa mengalami kecemasan dan ketakutan, tidak jarang disertai denial. Penurunan kemampuan dalam penglihatan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan permasalahan psikososial pasien. Kaji adanya kecemasan, depresi, denial, sehingga ketakutan akan kehilangan penglihatan. 2. Diagnosa. Yang pertama itu gangguan persepsi sensorik berhubungan dengan gangguan penglihatan. Yang kedua, resiko jatuh dibuktikan dengan gangguan penglihatan, misalnya glukoma, katarak, aplasio retina, neuritis optikus. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan fungsi penglihatan. 3. Intervensi. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan persepsi sensoris. Luaran keperawatannya yaitu persepsi sensori. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, persepsi sensoris membaik dengan kriteria distorsi sensori menurun, menarik diri menurun, melamun menurun, konsentrasi membaik, dan orientasi membaik. Intervensi keperawatannya itu minimalisasi rangsangan. Yang pertama itu observasi. Periksa status mental, status sensorik, dan tingkat kenyamanan, misalnya itu nyeri dan kelelahan. Terapeutik, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensoris, misalnya pencahayaan yang terlalu terang. Yang kedua, batasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya. Yang ketiga, jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Dan yang keempat, kombinasi prosedur tindakan dalam satu waktu. Edukasi, anjurkan cara meminimalisasi stimulus, misalnya mengatur pencahayaan ruangan. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan. Yang kedua, kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Yang kedua yaitu diagnosanya risiko jatuh. Luaran keperawatan, tingkat jatuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam, tingkat jatuh menurun dengan kriteria yang pertama jatuh dari tempat tidur menurun, yang kedua jatuh saat berdiri menurun, yang ketiga jatuh saat duduk menurun, dan yang keempat jatuh saat berjalan menurun. Intervensi keperawatannya yaitu manajemen keselamatan lingkungan. Observasi, yang pertama identifikasi kebutuhan keselamatan, yang kedua monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terapeutik, yang pertama modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan resiko, yang kedua sediakan alat bantu keamanan lingkungan. Diagnosa ketiga yaitu ansietas. Luaran keperawatannya tingkat ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tingkat ansietas menurun dengan kriteria yang pertama verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, yang kedua perilaku gelisah menurun, yang ketiga konsentrasi membaik, dan yang keempat pola tidur membaik. Intervensi keperawatannya yaitu reduksi ansietas. Observasi yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresor. Yang kedua yaitu identifikasi kemampuan mengambil keputusan, dan yang ketiga monitor tanda-tanda ansietas. Terapeutik, yang pertama ciptakan suasana terapeutik yang menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua temani pasien untuk lalu yaitu edukasi, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Yang kedua anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Yang ketiga, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Yang keempat, latih teknik relaksasi. Kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian obat anti ansietas jika perlu. Yang keempat, implementasi.
Implementasi adalah pengelolaan dan wujud dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus dari intervensi keperawatan antara lain adalah mempertahankan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi, menentukan perubahan sistem tubuh, memantapkan hubungan klien dengan lingkungan, dan implementasi pesan dokter. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses perawatan. Tahap ini sangat penting untuk melihat pengaruhnya terhadap kondisi pasien. Setelah semua tindakan intervensi keperawatan dilakukan, perawat mempelajari apa yang sudah tercapai dan yang belum dengan mengevaluasi apa yang dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi pasien membaik, kondisi pasien menjadi stabil, dan kondisi pasien memburuk. Pathway, penyebab usia lanjut dan proses penuaan, mengingital atau bisa diturunkan. Selanjutnya trauma dan penyakit metabolik. Mengakibatkan nuklasa mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan, sehingga mengalami perubahan fisik, perubahan pada serabut halus meliputi atau zunella yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah lensa, sehingga terjadi hilangnya transparasi lensa. Transparasi lensa mengalami koagulasi. Koagulasi mengakibatkan pengebutan pandangan, sehingga terputusnya protein lensa disertai lux air ke dalam lensa. Penurunan terus mengakibatkan penurunan enzim dan degenerasi pada lensa, mengakibatkan katarak. Katarak selanjutnya menurunnya tajam penglihatan. Terus mengalami gangguan persepsi sensorik. Dari katarak mengalami gangguan penerimaan sensorik, sehingga mengakibatkan penurunan ketajaman penglihatan, mengakibatkan resiko jatuh. Selanjutnya dari katarak mengalami tindakan pembedahan, dari tindakan pembedahan ke pri, sehingga terjadi krisis situasional, mengakibatkan ansietas.